طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه غر الميامين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد, yang saya hormati para habaib, wabil khusus Al-Habib Ali Zainal Abidin ibn al-marhum al-maghfur lah Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas, yang saya hormati Ustadzi Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, beserta para habaib yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi hormat dan cinta saya kepada para habaib. Yang saya hormati para kiai, wabil khusus yang telah menyampaikan ceramahnya, Dr. Ki Haji Abdullah Syamsul Arifin. Saya seringnya ceramah bareng beliau di Madura. Yang saya hormati Kiai Imam Ghazali beserta para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada para kiai. Yang saya hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajah Al-Ustadz Abdullah Aslam dan segenap pihak panitia penyelenggara peringatan Maulid dan Haul pada malam hari ini. Yang saya hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir, baik sipil maupun TNI Polri, hadirin hadirat yang kita semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk hadir. Tidak lain dan tidak bukan, Allah menghadirkan kita supaya Allah bisa memberikan rahmatnya kepada kita. Kalau kita di rumah, mungkin kita tidak melakukan taat. Akan tetapi ketika kita menghadiri majelis seperti pada malam hari ini, maka akan dicurahkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak, dan kita insya Allah akan mendapatkan rahmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebab yang namanya majelis ilmu sangat bermanfaat. Suatu ketika Syekh Muhammad Al-Azab yang ngarang Maulid Azab, Maulid Azab ini mungkin jarang dibaca di sini ya, jarang. Nah, kalau di Surabaya sering dibaca. Kedatangan seorang rentenir. Rentenir ini mengatakan, ya Syekh, saya pengen tobat. Niki wonten rentenir sing pengen tobat. Niki aneh bin ajaib. Tidak pernah sing jenenge rentenir niku tobat. Karena dua golongan yang diumumkan perang oleh Allah. Yang pertama, fa'dzanu biharbin minallah. Dalam Al-Quran, yaitu para rentenir, umumkan kepada para rentenir mereka itu diperangi oleh Allah.
Diperangi oleh Allah, masa bisa menang? Nggih. Yang kedua, yang diperangi oleh Allah adalah orang yang mengganggu musuh-musuh, mengganggu wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Man adzani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu wali-waliku, aku telah mengumumkan perang kepada dirinya. Ini dalam hadis qudsi. Jadi dua golongan ini diumumkan perang oleh Allah kepada dirinya. Nah, para rentenir ini mau tobat, Syekh Muhammad Al-Azhab bingung. Akan tetapi karena beliau seorang ulama, maka beliau memberi solusi. Makanya nek wonten masalah fas'alu nopo firman Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum, niki firman Allah. Niki perintah Allah kepada kula jenengan. Tanyalah kepada poro alim, poro kiai, poro ustad. Nek ono masalah, nek sampean boten ngertos. Ojo langsung browsing. Sakniki sing ditakoki Mbah Go, gak ono wujute. Sing ditakoki gak ono wujute. Nah, perintah sinten niku? Niki perintah Allah kepada kula jenengan sebagai hamba-hambane Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena Syekh Muhammad Al-Azhab adalah orang alim, maka beliau memberi solusi. Kamu ingat enggak orang-orang yang kamu zalimi, yaitu orang-orang yang kamu ambil lebih ketika membayar? Ingat, kembalikan kelebihan kepada mereka sambil minta maaf. Sing soro iki sing duwe bank nek ape tobat mosok eling. Nggih. Apa maning pas nasabahe berhenti. La ilaha illallah. Terus kamu punya harta dari yang halal. Nggih, kula gadah harta dari sing halal. Nggih, sedekahkan harta sing halal itu di jalan Allah. 3 hari kemudian si rentenir niki mati, tapi matine husnul khotimah. Senyum. Bingung Syekh Muhammad Al-Azhab. Kok iso rentenir niki matine husnul? Tapi karena Syekh Muhammad Al-Azhab niki tasik gadah guru, yaitu Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Maka tanglet kepada guru niki pentingnya kula jenengan gadah guru niki penting. Supaya nek ono masalah niku tanya ke guru. Tanglet ke Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Masya Allah niku Habib Hasan bin Saleh niku wong alim, tiang alim, ahli ibadah. Salat malam niku mek 2 rakaat. Salat malam mek 2 rakaat. Tapi rakaat pertama mengkhatamkan Al-Qur'an. Bisa? Ndak iso. Rakaat kedua maca qul huwallahu ahad 10.000. Jadi salat malamnya memang mek 2 rakaat, tapi takbire mari isya langsung, salame hampir subuh. Semalam penuh berdiri Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Masya Allah. Radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Maka ketika Syekh Muhammad Al-Azhab mengadu, ya Habib, ten desa kula niki wonten rentenir 3 hari yang lalu dateng ten kula purun taubat, kula parengi carane taubat. Pas wau niki mati, kok matine iso husnul khotimah. Sopo wonge? Wonge kaya apa ciri-cirine? Oh, tingginya sekian, warna kulitnya seperti ini. Oh, ojo heran nek wong iku tobat. Ojo heran nek wong iku to. Suatu hari pas hari Selasa, karena majelis Habib Hasan bin Saleh niku hari Selasa. Rentenir yang di desa kamu tuh datang ke desa saya ini di Aswah. Tujuannya apa? Nagih hutang. Langsung ke rumah orang yang punya hutang, digedor. Oh, suamiku nggak ada. Suamiku lagi hadir majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar.
Maka rentenir ini datang ke majelis saya, katanya Habib Hasan, tujuannya nagih utang. Sehingga ketika saya lihat dia masuk, saya lihat dia berdiri lama. Sebabnya apa? Ditingali. Sing duwe utang ki ndi wonge? Iku. Begitu ketemu, langsung dia duduk di samping yang punya hutangnya dia. Tapi ketika dia berdiri, katanya Habib Hasan bin Saleh, ra'aitu rahmatullahi tusabbu alaih. Saya lihat rahmat Allah itu tercurah kepadanya. Padahal niki hadir majelis ilmu tujuane nagih utang. Maka jangan heran kalau dia tobat. Sebab dia hadir majelis ilmu meskipun tujuane nagih utang. Seperti disampaikan oleh Kiai Haji Abdullah tadi, meskipun tujuane kepingin ngincipi roti, ngincipi jajan, meskipun sing nak ngarep sampai saiki ya gak ono jajan. Mboten napa-napa mosok ceramah sambil mangan. Lah gak enak nggih. Sampeyan mangan mboten napa-napa nggih. Santai mawon. Nah, katanya Habib Hasan bin Saleh, jangan heran niki rentenir datang ke majelis ilmu. Makanya alhamdulillah Habib Agil punya perhatian besar, meskipun griyaune Habib Agil niki ten pundi? Celak nopo tepe nggih. Tepe saking mriki nggih. Tapi perhatian kepada semua umat Islam dimanapun berada, apalagi di daerah beliau. Karena memang di dalam hadis Tsaqalain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taraktu fikum Tsaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitaballahi wa itrati ala baiti. Jadi ini hadis yang posisinya lebih sahih karena diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Posisinya lebih sahih daripada kitab Allah wa sunnati. Karena kitab Allah wa sunnati diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Tapi tidak bertentangan dua hadis tersebut. Jadi Rasulullah menyampaikan kepada kula panjenengan sebagai umatnya, aku meninggalkan kepada kalian dua hal yang berat, kitab Allah, Al-Quran, wa itrati ala baiti, dan keturunanku. Usikumullah khaira bi ala baiti. Saya berwasiat karena Allah kepada kalian agar kalian berbuat baik kepada ahlil bait, kepada keluargaku, kepada para habaib, kepada para syarifah, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balaghani al-aliyyul khabir annahuma lan yaftariqa hatta tarida alaihil haud. Dan aku diberitahu oleh Allah bahwasanya kitab Allah, Al-Qur'an, dan ahlil bait akan selalu ada. Dan mereka berdua tidak akan berpisah. Selama ada Al-Qur'an, di situ ada ahlil bait, ada habaib, karena zaman sekarang mulai ada orang yang mulai ingin memisahkan habaib dari umat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini dalil yang sangat kuat karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masih banyak dalil yang lain tentang keberadaan ahlil bait, keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalil ini juga adalah peninggalan Rasulullah kepada para habaib, bahwasanya umat ini adalah amanat dari Rasulullah SAW agar para habaib ini perhatian kepada umat. Sehingga kita lihat di mana-mana banyak para habaib yang berdiri melanjutkan perjuangan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau Al-Habib Agil ingin memberikan manfaat kepada masyarakat mana ini? Ambulu, masyarakat Ambulu, supaya selalu mendapatkan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah dilanjutkan oleh putra beliau, mantu beliau, dilanjutkan oleh Al-Ustaz Abdullah Aslam dan segenap para murid beliau, agar apa? Rahmat Allah tetap tercurah, tidak putus. Karena rahmat Allah ini yang akan membuat kulon jenengan sedoyo ini bersemangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah ini juga lah yang akan membentengi kulon jenengan sedoyo dari perbuatan kemaksiatan dan dosa.
Rahmat Allah juga inilah yang akan membentengi daerah kita. Makanya daerah yang bisa dimasuki oleh aliran-aliran sempalan adalah daerah-daerah yang di situ tidak ada majelis taklim. Mudah dimasuki oleh mereka-mereka. Mereka melihat, oh ini kosong dari majelis taklim, masjid ini tidak ada kegiatan, atau daerah ini tidak ada kegiatan, maka mereka mudah masuk. Mereka mudah mempengaruhi masyarakat. Maka alhamdulillah seharusnya kita sangat bersyukur, terima kasih kepada beliau. Beliau tidak mengharapkan jasa. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak menginginkan balasan dari kita, tidak menginginkan terima kasih dari kita sebagai muridnya, sebagai santri-santriwatinya. Yang beliau harap kedekatan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau harap adalah supaya beliau termasuk salah satu keturunan Nabi yang membuat senyum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau kejar adalah ana wa da'i kahataini fil jannah. Aku dan orang yang berdakwah di jalan Allah dekatnya seperti dua jari ini kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manit taba'ani." Katakan kepada mereka, wahai kekasihku, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Apa jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berdagang. Apa jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bekerja yang super sibuk. Ad'u ila Allah. Menyeru di jalan Allah. Dakwah di jalan Allah, bukan dakwah kepada golongan, bukan dakwah kepada majelis. Dakwah adalah mendekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa hadir ke majelis kita, alhamdulillah. Orang tersebut tidak mau hadir majelis kita, yang penting orang tersebut sudah baik, jauh dari kemaksiatan dan perbuatan dosa, dan sudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratan, dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik. Karena memang terbukti dari zaman dahulu dakwah yang paling bisa diterima adalah dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabi rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Dengan rahmat dari Allah linta lahum, engkau bersikap lemah lembutlah kepada mereka. Ada namanya Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, baru meninggal sekitar tahun 90-an. Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad ini ketika mencapai umur 50 tahun baru hijrah dari Hadramut ke Afrika. Padahal beliau nggak tahu bahasa Afrika. Supaya beliau bisa bahasa Afrika, beliau buka toko. Beliau menjual harga pokok. Beliau beli 5.000, dijual 5.000. Tapi kalau ada yang beli gula, beliau tambahi kopi. Sambil beliau tanya, ini bahasa Afrikanya apa dan lain sebagainya. Bahasa Swahili namanya. Sampai yang beli tuh bilang, ini sudah murah, dikasih kopi lagi. Kenapa Habib kok seperti ini? Iya, kamu minum gula, masa air gula tok, pasti pakai kopi. Atau dikasih teh. Atau beli kopi dikasih gula. Beli teh dikasih gula. Sehingga banyak orang yang belanja kepada beliau. Dengan dakwah yang lemah lembut, beliau berhasil mengislamkan lebih dari 400.000 orang dalam tempo 30 tahun di Afrika. Lebih dari 400.000 orang. Pernah suatu saat beliau tuh lagi mau buka puasa sama murid-muridnya. Ada orang Kristen lewat. Orang Kristen ini lihat, loh kok banyak makanan. Maka dia mampir. Boleh nggak saya ikut makan? Oh boleh, silakan. Tapi katanya Habib Ahmad Masyhur, tapi kita makan bareng-bareng ya. Kapan waktunya? Nanti kalau sudah ada bunyi-bunyian dari masjid, nggak dibilang adzan. Kalau sudah ada bunyi-bunyian dari masjid, kita mulai makan bareng. Oh iya. Begitu adzan makan, silakan makan. Besok saya boleh makan di sini lagi. Oh boleh.
nggak dilarang. Kristen loh ini padahal. Dan tidak diajak ke dalam agama Islam. Sudah datang hari kedua, besoknya saya bisa datang lagi ke sini lagi. Oh silakan, nggak apa-apa. Setelah hari ketiga buka puasa, nangis, masuk Islam. Dengan lemah lembut, dengan senyum, ingin menyebarkan agama yang baik ini kepada semua umat dengan cara yang baik. Bahkan hampir alhamdulillah pernah suatu saat ini cucunya ada sekarang di Jakarta. Namanya Habib Abdullah bin Muhammad bin Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Cucunya itu menceritakan pernah kakek saya Habib Ahmad Masyhur masuk satu desa, semua orang desa dikumpulkan, padahal ini semuanya non muslim. Dia mengucapkan la ilaha illallah dari hati yang betul-betul takut kepada Allah. Semuanya orang sedesa tersebut langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Melihat wajah beliau yang selalu senyum berseri-seri mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah dakwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang nggak tahu diberi penjelasan. Rasulullah tidak pernah memarahi orang yang nggak tahu. Kita tahu Rasulullah ketika dakwah ke Taif, beliau dilempari. Dan orang Taif itu katanya wong Jawa titis. Dilempar 2 titik sama orang Taif. Mulut supaya Rasulullah tidak bisa berbicara lagi, kaki supaya Rasulullah tidak bisa berjalan lagi. Rasulullah di tengah-tengah dilempar itu sampai jatuh. Nggak kuat berjalan. Diangkat sama orang Taif. Ayo jalan Muhammad, jalan. Disuruh jalan lagi. Berdiri beliau jalan, dilempari lagi. Ketika keluar dari Taif, malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, ini malaikat penjaga gunung siap menarik salah satu gunung besar di Mekah, kemudian menarik gunung yang dekat Taif untuk menggencet orang Taif. Mau digencet dengan akhsyabatain, dengan 2 gunung yang besar. Dilempari sampai tanggal 2 gigi Rasulullah, sampai memerah sandal Rasulullah. Ditawari, apakah mau dibinasakan ini? Warga Taif sudah kurang ajar, diajak kepada kebaikan malah melempari engkau ya Rasulullah. Iki malaikat sing gak tega iki malaikat. Subhanallah. Apa permintaan Rasulullah kepada Allah? Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, mereka tidak tahu. Karena dalam ilmu dakwah gak ono sing jenenge wong kafir ku gak ono. Umat ini terbagi menjadi 2. Umat istijabah dan umat dakwah. Umat istijabah adalah orang-orang Islam. Umat dakwah adalah orang-orang yang belum masuk ke dalam agama Islam. Seorang dai sudah seharusnya bisa memikirkan bagaimana dia berdakwah kepada 2 golongan umat tersebut. Umat istijabah yaitu umat Islam, karena wong Islami yo ono sing gak salat, betul. Wong Islami ono sing ngombe, betul. Nek ngombe banyu mboten napa-napa nggih. Nek mbot ngombe banyu pas bahas ngombe nggih. Ana wong Islam sik zina. Perlu didakwahi umat Islam seperti Al Habib Agil sampai buka majelis luar biasa karena ingin menyampaikan dakwahnya kepada umat Islam. Tapi yang non muslim pun bagaimana caranya kita ini memikirkan supaya mereka itu bisa masuk ke dalam agama Islam. Karena Rasulullah pernah menangisi jenazah Yahudi lewat di depan Rasulullah dan para sahabat, berdiri Rasulullah. Sampai-sampai para sahabat ngomong innahu Yahudi. Ini jenazahnya Yahudi ya Rasulullah. Nek ware wong Surabaya wis pano wis. Tumpes ya
Nek ware wong Surabaya. Sebano tumpes iki salahe dhewe. Gak gelem masuk dalam agama Islam. Rasulullah nangis. Ditangisi oleh Rasulullah. Mati dalam keadaan Yahudi itu ditangisi oleh Rasulullah. Nafsun tafallatat min yadi ilan nar. Satu jiwa lolos dari tanganku masuk ke neraka. Kenapa? Rasulullah itu rahmat. Fabi rahmatin minallah lintalahu. Rasulullah ini kepingin semuanya itu masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah kepingin semuanya untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun beliau sendiri mengalami banyak gangguan, mengalami banyak cobaan, beliau sabar. Sampai pernah di Madinah beliau tuh kalau keluar rumah pasti membersihkan jalan dari duri. Karena depan rumah beliau tuh banyak duri yang tertabur. Harus dibersihkan dulu baru beliau bisa jalan. Pulang ya begitu. Mendapati di depan rumahnya itu banyak duri. Harus dibersihkan dulu baru masuk. Hari kedua seperti itu. Setiap hari. Suatu saat metu toko omahe buka lawang bersih. Gak ono duri nih. Loh, gak ono duri nih. Pulang pun gak ono. Hari kedua buka pintu omahe karena Rasulullah tiap hari itu dakwah. Tariq khairil wara dakwah ilallahi dawam bil fi'li wal qasdi wan niyyah wa khairil kalam. Rasulullah itu selalu dakwah, setiap hari dakwah. Hari kedua buka gak ono, mulai ya gak ono. Hari ketiga buka gak ono, mulai ya gak ono. Setelah hari ketiga, makanya Rasulullah itu memang yang tadhir ila thalath. Rasulullah itu selalu menunggu sampai tiga. Ono sahabatnya gak teko telung dino ditakoki mbek Nabi Muhammad. Ngenteni sampai telu. Ngucapkan salam di rumahnya orang sampai ping telu gak dijawab, ya mulai Rasulullah. Sampai telu. Begitupun tahu pulang ke rumahnya ngetuk pintu rumahnya sampai 3 kali karena sudah malam. Satu kali nggak dibuka no sama Sayyidatuna Aisyah lagi tidur. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha gak dibuka no. Rasulullah kalau ngetuk pakai ujung jari. Nek ambek mic yo gede ya. Sampai ketiga nggak dibuka no, buka surbannya di beber depan pintu rumai turu nak ngarep omai. Masya Allah. Oh, coba nek bapak-bapak zaman saiki gak dibuka no lawang, langsung telepon Amrozi. Mas, si onok bome mas. Tak silih siji mas. Tak gawe ngebom lawang omahku mas. Nah ini setelah 3 hari kok nggak ada duri, baru tanya sama sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang biasa meletakkan duri di depan rumahku? Ono tetanggamu dewe, orang pemuda Yahudi 3 rumah dari rumahmu ya Rasulullah. Loh, sahabat itu ngerti, yang ngasih duri adalah orang Yahudi. Yo gak diantemi mbek sahabat, betul? Kurang ajar kon yo. Ganggu Rasulullah kok cepat enggak ono. Betul. Karena Rasulullah mengajarkan kepada mereka juga umat, mereka juga hamba Allah, mereka juga harus mendapatkan rahmat dari Allah, mereka juga harus bisa masuk ke dalam agama Islam supaya mereka bisa merasakan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Zaman saiki ono wong diganggu lah langsung pasang CCTV nggih. Supaya ngerti sapa sing ganggu. Wah, iki apa pasalin iku perilaku tidak menyenangkan nggih. Ono pasale iku. Iso dilaporkan itu. Subhanallah. Sakit iya. Didatangi sama Rasulullah, diketuk pintu rumah si pemuda Yahudi. Sing buka bapake. Rasulullah ndak mengucapkan salam, nggih. Karena assalamu limanittaba'al huda. Salam itu bagi orang yang mendapatkan hidayah. Saya dengar anakmu sakit. Iya. Boleh saya menjenguknya. Masya Allah. Nek wong sing liyane kan pasti wedi. Iki sing sering diganggu mbek anake. Nek dijenguk, waduh, iki pas dicekik anakku lak mati. Nek pas HP balas dendam, ya apa? Mereka tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal ya Abul Qasim.
Silahkan wahai Abul Qasim. Masuk ke kamarnya pemuda. Pemuda tadi tuh buang muka. Paling benci sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama orang kafir zaman sekarang. Betul. Orang-orang non-muslim zaman sekarang benci kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka tidak tahu siapa Nabi Muhammad. Mereka hanya mendapatkan kabar yang tidak benar tentang Nabi Muhammad. Berita-berita hoak, ya. Berita-berita bohong tentang Nabi Muhammad. Yang menulis karikatur Nabi Muhammad, yang membuat karikatur Nabi Muhammad orang Denmark iku wong wedok. Ketemu ambil Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri nak bandara di Denmark. Habib Ali mau naik pesawat. Habib Ali memang dakwahnya di Eropa sampai masuk Amerika. Si perempuan ini ngelihat wajahnya Habib Ali selalu senyum karena Habib Ali memang suka senyum. Jadi ambil golongan sebelah itu sing suka merengut. Ya. La ilaha. Kalau suka senyum biar umur 60 70 ketok enom. Apa yang suka merengut umur 30 kayak 70. Awet tua. Bukan awetmu. Nah, si perempuan ini bilang sama murid-muridnya Habib Ali Jufri, bisa nggak saya bicara sama Syekh itu? Wong kafir gak ngerti Habib, ya. Wong kafir gak ngerti Nek ono wong Islam gak ngerti Habib ya. Sungguh lalu. Boleh katanya Habib Ali Jufri. Justru ketika diizinkan untuk bicara, si perempuan ini ngomong, ya Syekh, semua umat Islam sedunia ngamuk sama saya karena saya menghina Nabi kamu dengan membuat karikatur Nabi kamu. Habib Ali Jufri malah senyum. Kok Anda ndak ngamuk sama saya? Kok misalnya wong wedok iku teko nang Ambulu, ya apa wong Ambulu? Pah! Sempatan ya menyerahkan diri misalnya. Habib Ali Jufri justru senyum, itu karena Anda tidak tahu siapa Nabi saya. Kalau Anda tahu siapa Nabi saya seperti saya, niscaya Anda akan cinta kepada Nabi saya. Masya Allah. Wong gak rojo diamu, ojo diamui. Justru ketika karikatur itu tersebar di atas muka bumi, guru saya Al Habib Umar nangis. Ketika ditanya, Habib, kenapa engkau nangis? Engkau menangis karena ada orang menghina Nabi? Bukan, saya menangisi keteledoran saya. Orang itu menghina Nabi karena saya tidak mengenalkan Nabi kepada dia. Saya yang teledor. Saya yang tidak mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis. Pembelaan bukan hanya ngamuk, pembelaan tapi juga mendirikan majelis seperti ini. Ini pembelaan terhadap agama Allah. Ini pembelaan terhadap syariat Nabi Muhammad, pembelaan terhadap diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga lewat majelis seperti ini kita bisa mengenalkan agama Allah, kita bisa mengenalkan syariat Allah, kita bisa mengenalkan Nabi besar Muhammad SAW. Ini adalah pembelaan terhadap agama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah ini pemuda Yahudi itu begitu Rasulullah masuk kamar buang muka. Rasulullah tanya, hei pemuda, kamu yang biasa meletakkan duri di depan rumah saya. Pemuda tersebut bilang, naam, iya. Nek boso Surabaya nih, iya, opo? Ngelawan, iya, opo? Naam. Madza turid? Sambil masih buang muka. Wahai pemuda, masih senyum Rasulullah. Rasulullah ku gak iso benci, belas gak iso benci. Nek kula jenengan maca kitab jenenge Al-Halabiyah, di situ diceritakan tentang penciptaan Nabi Muhammad. Allah menciptakan hati Nabi Muhammad itu dari rahmat, sehingga gak iso benci. Memang artinya Nabi Muhammad dipaksa benci gak iso. Nek kula jenengan waduh disalib uang wae wis mudah-mudahan kecelakaan mati. La ilaha illallah. Dipaksa benci gak iso, dendam gak iso, karena memang hatinya itu dari rahmat. Wahai pemuda, tahukah engkau, kalau saya membersihkan jalan dari duri yang engkau tabur, saya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 3 hari ini
engkau menghalangi pahala tersebut karena enggak menabur saya rindu sama duri-durimu. Ana mushtaqun ila syawakatik. Saya rindu kepada duri-durimu. Hatinya siapa yang tidak tersentuh? Betul. Tersentuh hati si pemuda tersebut. Balik muka ngelihat Nabi Muhammad, wajahnya tidak menunjukkan marah sama sekali, senyum. Rasulullah melihat respon dari pemuda ini, langsung mengatakan, ucapkan 2 kalimat syahadat. Qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pemuda tersebut melihat bapaknya. Bapaknya ngomong apa? Ati Abul Qasim. Patuhilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sudah melihat Israel di kepala pemuda tersebut, mau mencabut nyawa si pemuda tadi. Pemuda tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Luar biasa. Rasulullah berhasil membalik pemuda Yahudi yang memusuhi beliau menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah seorang dai ilallah yang ingin mendekatkan orang kepada Allah. Rasulullah keluar dari rumah pemuda tersebut, senyumnya mengambang. Madza hasal ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, apa yang terjadi ya Rasulullah? Qad aslama wa mata 'alal Islam. Sudah masuk Islam pemuda tersebut dan telah mati dalam keadaan senangnya luar biasa. Padahal ini yang mengganggu Nabi Muhammad, musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatian kepada umat inilah yang dibawa oleh beliau almarhum al-Maghfur al-Habib Aqil bin Salim al-Attas, agar umat ini mengenal syariat Islam, mengenal syariat yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan jiwa raga, dengan lapar. Rasulullah tuh 2 hari 3 hari nggak makan. Kita Masya Allah 1 hari yang fardu ain itu 3 kali. Belum yang fardu kifayah, belum yang sunnah muakkad. Nek masalah mangan, Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah kalau makan pun bukan seperti kita. 1 hari hanya 1 kali makan. 1 kali pun hanya mungkin 3 butir kurma. Itu makannya Nabi Muhammad SAW. Pernah rumah beliau 2 bulan dapurnya api tidak menyala, alias nggak masak 2 bulan. Sampai-sampai pernah ditanya, ya Rasulullah kenapa engkau? Rasulullah tinggal angkat tangan. Nabi Allah Isa saja doa kepada Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan makanan dari langit. Turun. Jangankan Nabi Isa. Ada cerita namanya Syekh Abdullah Bajal Haban, Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Syekh Abdurrahman Bajal Haban ini jadi wali. Bapak-bapak pengen jadi wali? Pengen? Sementara ini wali santri dulu ya. Syekh Abdurrahman Bajal Haban jadi wali gara-gara apa? Sabar atas cerewetnya istri. Bojone ngomel pendino, sabar, meneng tok. Akhirnya suatu saat gak kuat, keluar dari rumahnya, minggat, naik ke gunung. Di situ ada gua, masuk, ternyata di gua tersebut ada 2 orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa nggak saya ikut ibadah sama kalian berdua? Oh monggo. Hari pertama ada makanan enak. Loh, dari mana ini makanan? Makanan langsung dari Allah. Ini baru umatnya Nabi Muhammad ini. Hari kedua makanan enak juga. Nah, 2 orang itu bilang, hari pertama, hari kedua tugasnya kami berdua untuk menyediakan makanan. Besok kamu yang harus menyediakan makanan. Loh, dari mana saya menyediakan makanan? Do minta langsung kepada Allah. Kayak katanya ceritanya Kus'ab tadi ya. Minta langsung kepada Allah. Kok bisa kalian dapat makanan? Iya, kami bertawassul dengan salah seorang wali besar. Siapa namanya? Oh, kalau kami kasih tahu lah, kok ndak kerja lah. Iya. Nah, dikasih tahu sama semua orang Hadramut. Ndak ada yang kerja, karing jaluk tok. Sing bingung lah malaikat begini ya. Waduh, sak Hadramut iki, sak provinsi ini.
Ya Allah, hari ketiga Syekh Abdurrahman Bajalhaban minta kepada Allah, ya Allah, saya minta kepada Engkau ya Allah makanan dengan berkat orang yang ditawasuli oleh dua orang tersebut ya Allah. Makanannya luwe enak dari makanan dua orang tersebut. Dua orang tersebut bingung, wah kok luwe enak pangananmu? Kon tawasul mbek sopo? Yo bukaan dhisik. Kalian berdua iki tawasul mbek sopo? Baru kok tak buka aku tawasul mbek sopo? Oh katanya orang dua itu, kami tawasul atas seorang wali Allah, wali besar yang dia mendapatkan maqam gara-gara dia sabar atas cerewetnya istrinya, namanya Abdurrahman Bajalhaban. Padahal nak ngarepe wong ini. Wong iku gak sadar loh, aku iki wali ta. Gak sadar nek awake iku zaman saiki gawe status. Ternyata anak adalah waliullah. La ilaha illallah. Karo nek dirinya itu wali. Masya Allah, ini umat Nabi tawasul dapat makanan dari langit. Lo Nabi tinggal minta kepada Allah. Ndak minta wis ditawari ya Allah. Pernah ditawari sama Allah, mau enggak kamu semua gunung di Mekah jadi emas untuk kamu? Nek Nabi ngomong iya, waduh, saya termasuk keturunannya ini insya Allah masih dapat bagian ini. Semua gunung di Mekah. Mekah itu kota yang dikelilingi oleh gunung. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kok rela hidup seperti ini, lapar, nggak makan, 2 hari 3 hari lo nggak makan ini? Ya Allah, kula jenengan poso bulan Ramadan teko mari subuh sampai maghrib gak mangan, tapi mari maghrib sampai subuh gak mandek sampai gak terawih kadang-kadang. La ilaha illallah. Tiap tambah malam sofe tambah maju, alias makmumi tambah kurang. Kenapa kok rela hidup sepertinya Rasulullah? Biar saya kelaparan, asal tidak ada satupun dari umatku yang kelaparan. Rela berkorban untuk umatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pernah sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Rasulullah tuh salat, setiap pindah rukun bunyi kertek-kertek, iktidal bunyi kertek-kertek, sujud bunyi kertek-kertek. Semua sahabat itu nangis salat di belakangnya Nabi. Cuman yang berani bertanya adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya Rasulullah, setiap baginda pindah-pindah rukun kami mendengar bunyi-bunyi dari tubuh baginda. Apakah baginda sakit? Tidak, saya sehat wahai Umar. Bunyi-bunyi yang kalian dengar adalah dari batu-batu kecil yang aku ikat di dalam satu kain karena aku sudah tidak makan selama 3 hari wahai Umar. Ketika aku bergerak, gesekan batu itulah yang kalian dengar, yang menimbulkan bunyi yang kalian dengar. Nangis Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ngomong apa? Ya Rasulullah, perintahkan kami para sahabatmu ya Rasulullah mencari makan untukmu ya Rasulullah. Perintahkan kami ya Rasulullah, bekerja untukmu ya Rasulullah. Nek zaman saiki ya apa? Plat merah digawe bengi-bengi lho, tak kerja bengi-bengi plat merah iki. Kau la ilaha illallah. Kecuali nek atir acara yang mboten napa-napa nggih. Jelas, karena untuk rakyat nggih. Kadang-kadang plat merah teko L moro-moro ketemu nak Probolinggo. Iki ya apa iki? Ono kerja apa iki? La ilaha illallah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Wahai Umar, seandainya saya perintahkan kalian kerja untuk saya dan pasti akan kalian lakukan, saya akan hidup enak. Tapi ketika nanti di hari kiamat saya ditanya oleh Allah, wahai Muhammad, kenapa engkau perintahkan sahabatmu kerja untukmu? Apa yang akan saya jawab wahai Umar? Saya mau jawab apa wahai Umar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal jasanya sangat besar. Nabi Muhammad jasanya kepada umat sangat besar. Seandainya jangankan beliau minta harta kita, beliau minta nyawa kita. Itu haknya Nabi Muhammad SAW. Kita nggak diciptakan oleh Allah kecuali berkat Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan oleh para
penerus perjuangan beliau, enggak minta. Seperti Habib Agil, tidak pernah mensyaratkan apa ada masuk majelis harus ada loket bayar kayak masuk masjid biskop. Tidak ada. Pada ruang mlebu biskop malah dapat dosa bayar. Iki mlebu masjid gak ono, mlebu majelis gak ono, ada loh. Kongkon bah, wis gratis kadang-kadang dapat konsumsi, nggih. Betul. Bukan masalah konsumsinya, yang penting rahmat dari Allah. Yang penting pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang penting pahala yang sangat besar menghadiri majelis ilmu. Hudur majelis al-ilmi khairun min ibadati sanah, kata Rasulullah. Menghadiri satu majelis ilmu lebih baik daripada ibadah sunnah selama satu gak mandek-mandek itu sholat sak tahun. Lebih bagus kita hadir di majelis Masih banyak kalau membahas masalah majelis ilmu wis setengah rolas. Waktunya sudah sampai nggih. Lanjut sampean sing enak kula Surabaya. Sampean mulai setengah jam, sak jam sampai aku lagi sampai subuh. Tapi tidak apa-apa ya. Kalau sampean minta lanjut, ya bah, terus. Nah, kayak tukang parkir lah gini, terus. Yang penting kita harus ingat, mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak ada tendensi apa-apa. Itulah ad-da'i ilallah. Tendensinya hanya satu, ingin membuat senyum Nabi Muhammad SAW. Tendensinya hanya satu, karena banyak umat yang sekarang menyakiti Nabi. Banyak umat menyakiti Nabi lewat para sahabat, yaitu mereka mencaci maki sahabat Nabi. Ada yang malah menfitnah istri Nabi Sayyidatuna Aisyah, padahal sudah ada pembelaan dari Allah dalam Al-Quran, disebut ayatul bara'ah, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah adalah wanita yang suci, dan Rasulullah sudah menyampaikan Sayyidah Nisa Ahlil Jannah. Sayyidatuna Aisyah adalah pemuka wanita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilang setelah Rasulullah meninggal semua sahabat kafir kecuali 8 orang. Lah kalau memang cuma 8 orang nggak mungkin dibiarkan hidup, pasti akan dibunuh kalau semua sahabat Nabi kafir. Kalau semua sahabat Nabi kafir, nggak bakal mungkin Islam sampai ke negara Indonesia ini. Nggak bakal mungkin Allah disembah di atas muka bumi ini. Jadi jangan sampai kita ngikuti mereka. Ada lagi yang melukai Rasulullah lewat para keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak mengakui adanya habaib, tidak mengakui amaliyah para habaib. Amaliyah Nahdliyin di Indonesia ini adalah amaliyah para habaib yang ditransfer oleh para wali songo dari Hadramut yang tadi dijelaskan oleh Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin. Dan juga ada yang menyakiti Nabi lewat kemaksiatan, lewat perbuatan dosa, tidak melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Habib Agil ingin menghibur Nabi Muhammad SAW, ingin membuat senyum, ingin Rasulullah ketika dilapori setiap hari Kamis, karena setiap hari Kamis Rasulullah dilapori amal umatnya. Meskipun beliau sudah meninggal dunia 1 tahun, 1 tahun beliau meninggal dunia. Awal Rajab hampir setahun, tapi manfaatnya masih luar biasa, majelisnya masih ada. Meskipun beliau sudah meninggal dunia sampai sekarang tetap ada laporan kepada Nabi Muhammad. Meskipun beliau sudah di alam barzakh, beliau masih membuat senyum Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengajak kita semua hadirin hadirat. Tujuannya adalah agar kita tidak termasuk umat yang menyakiti kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk umat yang menyenangkan, menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa susahnya menyumbangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu? Padahal manfaatnya sangat besar bagi kita, terutama kita bisa membuat senyum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Yang beliau harapkan oleh Habib Agil kelak di hari kiamat, kita termasuk umat yang dibangkitkan oleh Allah, wajah bercahaya, tangan bercahaya,
rambut kepala bercahaya, kaki bercahaya, sehingga dikenal oleh Nabi Muhammad, diakui sebagai umat oleh Nabi Muhammad, berdiri di safnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkat acara pada malam hari ini, semua dosa kita, semua dosa orang yang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah, kita dan orang yang kita cintai dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah Allah, mudah pula menjauhi larangan Allah. Semoga kita dan orang yang kita cintai dibahagiakan hidupnya di dunia, dikubur dan kelak di hari kiamat, dihidupkan dalam keadaan Islam, dicabut nyawanya dalam keadaan Islam, kelak di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah bersama orang-orang yang beriman di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga kita dan orang yang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dan mereka cinta taat kepada Allah, berat bahkan benci akan segala macam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Semoga kita dan orang yang kita cintai, terutama segenap pihak yang membantu kelancaran acara pada malam hari ini, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat wal afiat, dan kalau sudah sampai ajalnya dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, mudahkanlah ketika sakaratul maut lisan kami dan orang yang kami cintai mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ringankanlah sakaratul maut kami dan mereka ya Allah, jadikanlah kematian kami dan mereka sebagai rahmat, jangan sebagai azab. Mudahkanlah keluar roh dari jasad kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, tunjukkan ketika sakaratul maut, ketika nyawa kami dan orang yang kami cintai akan dicabut, tempat kami dan mereka adalah surga ya Allah, surga ya Allah, sehingga pada saat itu kami dan mereka cinta kematian, rindu kematian, dan rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami dan mereka ya Allah. Keluarga kami yang sudah meninggal dunia, orang yang kami cintai yang sudah meninggal dunia, angkatlah sisa kubur dari mereka ya Allah. Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas ya Allah, berikanlah kepada beliau dan keluarga kami yang sudah meninggal dunia nikmat kubur ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka sebagai taman surga ya Allah. Bahagiakanlah mereka di alam kubur ya Allah. Kumpulkanlah mereka di alam barzakh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi, para rasul, dengan para aulia-Mu ya Allah. Ya Allah, kami menghadiahkan semua amal kebaikan yang kami lakukan di majlis pada malam hari ini ya Allah kepada beliau almarhum al-maghfurlah Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas ya Allah. Terimalah semua amalan kami ya Allah, dan kami hadiahkan pahalanya kepada beliau dan keluarga kami yang sudah meninggal dunia ya Allah. Kelak di hari kiamat bangkitkanlah kami dan semua orang yang kami cintai, wajah, tangan, rambut, kepala, kaki bercahaya ya Allah, sehingga dikenal oleh Nabi Muhammad, diakui sebagai umat oleh Nabi Muhammad, disambut dengan senyum oleh Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, menikmati keindahan Nabi Muhammad, mencium tangan Nabi Muhammad, menikmati ketampanan Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad, minum dari telaga Kautsar dari tangannya Nabi besar Muhammad, melewati siratal mustaqim, dituntun oleh Nabi Muhammad, ditemani oleh Nabi Muhammad di mizan, masuk ke surgamu ya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayat husnul khitami wa'tina
ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا يا الله واكرم الأرواح منا يا رب بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.